Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yuyun Mariuningsih serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Genduk Dawa Mbak Zizah dengan NIM 2281131463. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Dampak Media Sosial Terhadap Akhlak Anak, Studi Perspektif Islam di TPQ Baitus Salam. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu pada saat ini media sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan modern, tak terkecuali bagi anak-anak termasuk para santri di TPQ. TPQ Baitus Salam tempat saya melakukan penelitian memiliki sekitar 160 santri yang tentu saja pasti banyak yang sudah mengenal yang namanya media sosial. Namun kita semua menyadari bahwa media sosial seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, ia menawarkan banyak manfaat, tetapi di sisi lain dapat berdampak negatif terhadap perkembangan akhlak anak. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menguji secara mendalam bagaimana dampak penggunaan media sosial terhadap akhlak santri, khususnya dari perspektif ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tantangan era digital dalam pendidikan akhlak Islam. Dalam penelitian ini, saya merumuskan dua masalah utama. Yang pertama, bagaimana penggunaan media sosial di kalangan santri TPQ Baitus Salam. Yang kedua, bagaimana pengaruh penggunaan media sosial tersebut terhadap akhlak santri jika ditinjau dari perspektif Al-Quran dan hadis. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola penggunaan media sosial di kalangan santri TPQ Baitus Salam, serta menganalisis pengaruhnya terhadap akhlak mereka berdasarkan ajaran Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pendidikan Islam, khususnya mengenai dampak media sosial terhadap akhlak anak. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi santri, guru, dan orang tua dalam mengelola penggunaan media sosial agar selaras dengan nilai-nilai akhlak Islam. Sebelum melakukan penelitian ini, saya telah mengkaji berbagai penelitian terdahulu yang relevan. Namun, saya menemukan bahwa sebagian besar penelitian tersebut fokus pada mahasiswa, remaja secara umum, atau gaya hidup. Belum banyak penelitian yang secara khusus meneliti dampak media sosial pada akhlak santri TPQ, apalagi dengan menggunakan perspektif Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan tersebut, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakter santri muslim di era digital. Dalam penelitian ini, saya menggunakan kerangka teoritis yang didasarkan pada tiga konsep utama: Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama norma akhlak Islam, media sosial sebagai platform digital untuk berinteraksi, dan konsep akhlak menurut Imam Al-Ghazali yang menekankan pada sifat yang tertanam dalam jiwa dan melahirkan perbuatan secara spontan. Al-Quran dan hadis memberikan landasan yang kuat mengenai pentingnya akhlak dalam Islam. Misalnya dalam surat Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad SAW sebagai sosok yang memiliki akhlak yang agung. Selain itu, dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Rasulullah SAW adalah suri teladan yang baik bagi kita semua. Dalam hadis, Rasulullah SAW juga bersabda bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bahkan beliau menyatakan bahwa orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif.
Saya akan berfokus pada gambaran fenomena penggunaan media sosial di kalangan santri TPQ Baitus Salam dengan mengumpulkan data berupa kata-kata, persepsi, dan tindakan mereka. Penelitian ini akan dilaksanakan di TPQ Baitus Salam Magelang selama kurang lebih 4 bulan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer akan saya peroleh dari 12 santri yang aktif menggunakan media sosial yang akan saya pilih menggunakan teknik purposive sampling. Selain itu, saya juga akan mewawancarai ustadz dan orang tua santri. Data sekunder akan saya peroleh dari dokumen, buku, jurnal, dan arsip yang relevan di TPQ Baitus Salam. Teknik pengumpulan data yang akan saya gunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menjaga keabsahan data, saya akan menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, teknik, dan waktu yang berbeda. Analisis data akan saya lakukan dengan menggunakan model Miles and Huberman yang meliputi 3 tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penggunaan media sosial di kalangan santri TPQ Baitus Salam, mengidentifikasi pengaruh positif dan negatifnya terhadap akhlak santri, serta menganalisis pengaruh tersebut berdasarkan perspektif Al-Quran dan hadis. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan untuk pembinaan akhlak di TPQ pada era digital. Demikian presentasi proposal penelitian saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya sangat mengharapkan masukan dan saran dari Ibu Yuyun Marjoningsih selaku tutor mata kuliah teknik penulisan proposal serta teman-teman sekalian demi kesempurnaan penelitian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.